Pertama, untuk jadi seorang pelukis itu tentu harus bakat ya. Bakat, kemudian keinginan, kemauan. Tapi sebenarnya jadi kayak seniman lukis gitu Pak, itu tuh memang bakat udah dari lahir atau memang keinginan orang yang belajar gitu sih Pak? Nah, sering mencoba dan melukis yang lama-kelamaan kita bisa tahu juga. Unik ya, dari kalender ya Pak ya, dari belajarnya. kalender. Nah, apalagi sekarang kan udah ada YouTube. Benar. Lebih gampang lagi kita melihatnya gimana sih tekniknya, gimana sih gini. Yang paling sulit itu bikin wajah orang, melukis wajah yang pertama kali bentuk yang betul-betul real dari wajah perempuannya, shadownya dan segala macam Di Mak Yong itu tadi. di lukisan Mak Yong itu, di wajah perempuan itu kan. Akhirnya baru kita Bapak teruskan di lukisan-lukisan lain. Akhirnya ketemu. Nah, sering lakukan itu akhirnya bisa. Ya itu tadi ya Pak ya, bakat dan pengen latihan ya. Iya, pengen latihan keinginan. terus. Pertama, untuk jadi seorang pelukis itu tentu harus bakat ya. Bakat, kemudian keinginan, kemauan. Tanpa bakat, saya pikir juga susah juga. Karena memang bakat dasarnya itu nggak ada. Kalau ada keinginan, dia mau jadi seorang pelukis, satu-satunya, kemudian dia belajar, kemudian dia nerusin ke kuliahnya. Nah, bisa jadi dengan aliran yang dia punya sendiri, gitu. Tapi kalau Bapak sendiri termasuk maksudnya tuh dari kecil ya Pak, bakat? Iya, bakat dari orang tua. Kemudian dari kecil itu sejak SD ya, sejak SD itu sudah melukis. Jadi kalau pas ada waktu belajar atau bikin melukis, jadi kawan-kawan di sekolah itu numpukin semua ke meja. Apa tuh, kertas kosong? Kertas kosongnya, minta dilukis. Nah, terus mereka sudah siap duluan, yang Bapak justru terakhir gitu kan. Karena memang udah melukis cepat aja jadi. Gitu. Berarti dari SD Bapak bisa ngelukis Pak? Ya, dari SD memang sudah. Tapi sebenarnya jadi kayak seniman lukis gitu Pak, itu tuh memang bakat udah dari lahir atau memang keinginan orang yang belajar gitu sih Pak? Kalau Bapak ya, Bapak bakat. Bakat ya Pak bakat, ya? Tapi tentunya bakat dan keinginan juga lah ya Pak ya? Iya, keinginan juga. Belajar juga ya pasti. Bapak belajar juga kan pasti kan lukisan? Belajar secara di orang yang memiliki bakat itu? Ilmu melukisnya enggak. Oh, berarti sendiri aja? Memang sendiri belajar. Zaman itu waktu di Anambas kan kita tidak bisa melihat di YouTube, kita tidak bisa lihat di mana-mana. Cuman yang paling bisa dilihat itu di kalender-kalender di zaman itu kan ada kalender-kalender kan, ada kalender lukisan, ada kalender apa, kemudian dari foto-foto yang lain-lain. Nah di situ Bapak melihatnya gimana sih sapuan kuasnya, gimana sih, kemudian bayangan cahayanya, banyak belajar di situ. Nah sering mencoba dan melukis yang lama-kelamaan kita bisa tahu juga. Unik ya, dari kalender ya Pak ya, dari kalender. Belajarnya. Nah apalagi sekarang kan udah ada YouTube, lebih gampang lagi kita melihatnya gimana sih tekniknya, gimana sih gini. Yang paling sulit itu bikin wajah orang. Kalau wajah orang dari mana Pak belajarnya dulu? Wajah orang memang sulit waktu itu ya, coba belajar. Pas kebetulan waktu itu Bapak ke Jakarta, ada teman di Facebook, dia seorang pelukis juga. Kalau melukis wajah itu memang persis dan detail sekali. Dia bikin walaupun hanya sekedar coret-coret, tapi nampak orangnya persis. Benar. Nah sempat nelpon beliau, oke lah Bang Deddy ke tempat saya aja. Jauh pula tuh di Tenggerang sana kan. Iya, dari Anambas nih ya Pak ya? Enggak, dari Jakarta memang. Enggak, Bapak di Jakarta. Bapak di Jakarta. Udah di Jakarta, udah nelpon dia. Okay. Jadi malam tuh sampai sana tuh sekitar jam 10. Dia masih nunggu. Dia punya galeri kecil. Pelukis. Ada teman Bapak di Jakarta. Nah, waktu itu
Bapak nggak belajar secara ininya, dia cuman kasih metode aja. Harusnya begini. Nah, setelah dia kasih keterangan, moles kuasnya harus begini, catnya harus begini, kemudian untuk pertemuan warna satu ke warna lain supaya dia lebih luas dan lebih kelihatan gradasinya, tidak terlalu akhirnya ya coba pulang ke Tanjung Pinang, masih ingat tuh bayangannya, masih ingat kata-kata dia gini, apa coba bikin. Nah, akhirnya di lukisan Mak Yong itu pernah lihat kan, ada lukisan Mak Yong di samping itu. Nah, disitulah baru dapat. Oh, berarti itu pertama kali yang Bapak lukis? Ya, lukis wajah yang pertama kali, bentuk yang betul-betul real dari wajah perempuannya, shadow-nya dan segala macam. Di Mak Yong itu tadi, di Pak? lukisan Mak Yong itu, di wajah perempuan itu kan. Akhirnya baru kita Bapak teruskan di lukisan-lukisan lain. Akhirnya ketemu. Nah, sering lakukan itu akhirnya bisa. Ya itu tadi ya Pak ya, bakat dan pengen latihan ya. Iya, pengen latihan terus. Nah, kalau kita punya bakat pengen latihan terus ketika bahan juga tidak ada ya susah. Iya sih, susah juga. Benar. Tapi kalau untuk aliran sendiri Pak Dedi apa Pak? Ada nggak sih Pak kayak pelukis tuh sebenarnya alirannya gitu? Aliran ada. Kebanyakan kan ada yang sifatnya realis. Kalau realis ini kan betul-betul kehidupan nyata ya. Bentuk yang nyata, ada abstrak, ada abstrak. Abstrak itu ketika memang si pelukis realis ini dia sudah bosan. Dia sudah bosan menekuni realis dengan tingkat detailnya yang ini, dia sudah beralih ke abstrak tadi ya. Nah, karena dia pingin cepat aja, dia pingin cepat, dia pingin mengekspor dirinya, melukis bla sudah jadi abstrak. Tapi abstrak yang dia bikin juga memiliki nilai, memiliki makna, dan jam terbangnya dari realis itu sudah jauh ya. Jauh. Makanya dia bisa bikin abstrak. Berarti abstrak ini udah termasuk tinggi ya Pak ya, orang yang abstrak itu sudah termasuk tinggi karena memang kita menilai lukisan abstrak ini sulit. Iya Pak. Yang hanya tahu si pelukis. Iya benar. Dia menceritakan gini nih. Kadang-kadang si Bodikmat juga bingung apa ya ini ya. Ada yang juga yang tidak berbentuk, ada yang berbentuk, seperti pelukisnya Avandi kan dia punya bentuk itu, walaupun hanya coret, tapi ketika kita lihat, oh ayam bersabung, oh ini memang abstrak, itu disebut dengan abstrak juga. Tapi untuk saat ini Pak Dedi sendiri udah bikin lukisan yang abstrak tadi Pak? Abstrak sih ada satu sih lukisan, satu lukisan itu pun udah dibeli orang. Oh, udah dibeli orang. Udah beli orang. Lebih banyak ke realis lah. Ke realis ya, Pak ya? Tentang budaya, tentang kehidupan masyarakat kita, kepulauan Riau sehari-hari. Nah, baru tahun 2017 coba menemukan semacam jati diri, akhirnya di tali itu tadi. Tali? Di lukisan tali itu. Oh, itu apa itu Pak? Pernah lihat lukisan tali yang kemarin kan yang waktu di pameran kayak itu. Dia kayak macam gambar realis cuman dari tali gitu ya Pak ya? Iya, nah cuman Bapak sendiri juga belum tahu ini jenis aliran apa. Oh gitu. Nah, ini perlu juga dibahas oleh orang-orang tingkat seni yang sifatnya inilah bentuk dan aliran apa. Namun secara realisnya di situ dapat juga karena detail-detail tali, detail-detail apanya memang harus kita buat. Kenapa tali Bapak ininya menemukannya di tali itu Pak? Ketika Bapak suatu malam pernah melukis bentuk realis ya, lukisan itu kalau tidak salah sudah terjual juga. Dan capek menikmati lukisan sambil melihat apa sih yang kurangnya, apa sih yang ini. Ada terpandang tali di pojok ruangan itu. Ayo Pak coba lihat. Oh ini tali bisa dijadikan semacam bentuk lukisan. Hebat ya, seniman nih lihat tali aja bisa jadi karya ya Pak. Diamati dari serat-serat talinya. Nah kemudian sudah dapat talinya itu, Bapak coba mencari orang, ada nggak yang bikin lukisan tali ini. Browsing di Google,
tidak ketemu, baik di Indonesia maupun di luar negeri tidak ketemu. Ada bentuk-bentuk lukisan tali, tapi hanya semacam goresan-goresan saja, tapi tidak detail betul yang ada serat talinya itu. Wah, ini udah nggak ada ini. Akhirnya cari filosofinya, apa sih tali ini sesungguhnya dari filosofi tali itu. Udah ketemu itu, besok paginya Bapak siapkan kanvas, sket, bikin. Langsung di-sharekan ke media sosial, Google, ke media sosial bahwa ini lukisan tali, kita sudah duluan. Jangan-jangan cuma Bapak aja waktu itu ada? Bisa jadi sih. Nah, Bapak juga tidak bisa memastikan ada orang lain sih, karena memang belum menemukan, lukisan tali yang seutuhnya tali gitu, belum menemukan. Bikin, akhirnya ada 2 sudah jadi dengan bentuk lukisan tali. Yang pertama itu hampir 1 bulan 10 hari. Bikinnya? Karena untuk mencari imajinasi tadi apa ya? Tekniknya. Tekniknya juga. Kalau imajinasinya oke lah, kita sudah tahu dengan bentuk ini basket. Karena tekniknya kan nggak bisa kita jiplak ya. Iya, nggak bisa kita cari ke yang lain. Tekniknya gimana, apanya gimana, kemudian apa yang dulu yang harus kita cat dulu. Mesti nunggu kering dulu yang ini baru kita poles lagi. Jadi apa memang gimana, nunggu waktu. Tapi yang ada gagal Pak lama. waktu itu? Alhamdulillah belum. Belum ya? Belum gagal. Berarti pas baru percobaan itu benar-benar langsung jadi? Langsung jadi, memang harus dijadikan. Harus dijadikan. Makanya waktunya lama. Sekitar 1 bulan 10 hari. Jadi benar-benar hati-hati banget ya Pak ya? Itu siang malam kerja terus melukis gitu. Akhirnya dapat tekniknya, dapat bentuknya, bikin lagi yang kedua. Bikin yang kedua dapat 2 minggu. 2 minggu, lebih cepat nih ya. Lebih cepat. Nah, karena memang orangnya dikit kan, nggak banyak. Yang pertama kan ada 5 orang. Oh, Bapak gambar orang waktu yang pakai tali itu ya? Ada 5 orang. Nah, kemudian yang keduanya hanya 3 orang. Nah, 3 orang, nah alhamdulillah cepat. Nah, tahun 2017 ada open call dari Galeri Nasional memanggil seluruh perupa Indonesia untuk berpameran di Galeri Nasional. Tentunya itu melalui kurator. Bikin pakai tali tadi. Bikin pakai tali itu. Cuman Bapak nggak di situ waktu pas di Galeri Nasional? Apanya? Yang tali itu? Iya, cuma Bapak aja. Bener kan? Benar. Nah, bikin akhirnya coba kirim ke emailnya mereka. Nunggu akhirnya lolos. Oh, dia pakai seleksi juga nih? Iya dong, diseleksi dari sekitar 700-an lebih. Wow. Jadi cuma berapa orang, Pak yang pameran? Yang pameran hanya 100. Yang pameran hanya 100. Keren ya? Itu di Jakarta ya Pak ya? Ya, di Galeri Jakarta. Keren. Dan waktu pas pameran talinya cuma Bapak yang tali ya Pak? Ya, makanya kawan-kawan di situ pada heran juga. Iya benar. Dalam tempo 2 tahun, Pak Dedi sudah beralih ke jenis lukisan ini. Yang tahun 2015 kan Bapaknya kan menampilkan lukisan realis. Lukisan orang pakai Melayu, main gasing, gitu. Pokoknya Kepri ya Pak ya, tentang budaya tentang Kepri ya. Kebudayaan Kepri. Oke, berarti Bapak ini udah berapa lama sih Pak berkecimpung di dunia lukis Pak? Kalau dari SD itu berarti udah berapa tahun sampai sekarang? Dari SD ya. Kemudian yang betul-betul Bapak fokus di Tanjung Pinang pada tahun 2011. 11 itu Bapak udah pindah dari Anambas berarti ke sini? Udah, ke Tanjung Pinang? Udah belum pindah sih, tapi sudah di sini ya? Sudah di sini ya. Sekarang udah 2000 berapa? Udah banyak, iya, udah berapa 2022 tahun ya Pak? Ya. Nah, tapi sampai sekarang masih ya Pak? Masih aktif? Masih, ini Bapak ada bikin lukisan juga di rumah, ada pesanan orang. Nah, dari tahun 2011 itu Bapak coba melukis tentang kehidupan alam laut. Alam laut, bikin karang, bikin ikan, dan segala macam. Tapi gimana sih Pak Dedi caranya suatu karya itu kayak bisa dibeli bahasanya mungkin ya sama kita nih penikmat apa sih lukisannya itu, gimana sih Pak caranya? Nah, itu yang Bapak belum ketemu, gimana caranya orang untuk bisa membeli lukisan. Kadang-kadang lukisan ini kan jodoh juga sih. Iya sih. Jodoh. Ketika dia mau membeli lukisan tentu dia akan melihat ruangan dulu kan. Ruangan ini cocoknya untuk apa sih? Bentuknya kayak apa sih? Itu yang
susah kita ini kan untuk mengapakan si penikmat seni ini untuk memaksa membeli itu di lukisan tidak bisa. Benar-benar. Dia ini kan sama dengan apa ya, kalau kita bilang ya boleh katakan jodoh lah, kalau lukisan itu memang bisa dipajangkan di sini. Oh ini cocok nih, kemungkinan bisa. Kemudian untuk di Tanjung Pinang dengan harga yang nominalnya lumayan ya Pak bisa ya? Jadi lumayan, orang kan masih berpikir. Kecuali memang dia benar-benar penikmat kali sama lukisan tuh ya Pak ya? Lain kalau di kota-kota besar. Kota-kota besar itu juga kita sudah tidak heran. Nah, kadang-kadang juga kita kan merasa sayang juga kan dengan tingkat detailnya segini, begitu rumit, dan lukisan itu perlu juga punya apa ya namanya sinopsisnya, ada filosofinya, ada ceritanya. Ketika kita mau jual dengan nominal yang kecil pun kitanya jadi kasihan ya Pak ngeliat lukisan, sayang dengan lukisan itu kan gitu. Benar. Dia bukan modalnya ya Pak ya, tapi bukan nilainya modalnya, dari ya, Pak, nilai seninya itu. Oke, nah ada nggak sih Pak kayak misalkan, tapi kan kalau pelukis ini kan melukis memang sesuai dengan hati ya Pak ya? Iya, ya kan Pak? Iya. Jadi kayak mau laku atau tidak itu sebenarnya bukan tujuan kan Pak? Atau gimana sih Pak? Bukan tujuan. Seorang pelukis ini kan hanya menunjukkan bahwa dia ingin bereksistensi di bidang lukisnya, berkarya terus, tidak berharap harus besok lukisan aku jadi ini laku apa tidak. Nah, kalau hanya berpikir seperti itu ya nggak ngelukis-lukis, kan gitu. Benar-benar. Nah nggak akan ngelukis-lukis, selesai lukisan ini mana sih nanti laku atau enggak, kan gitu. Jadi memang ya selagi masih bisa berkarya sajalah. Kecuali memang orang pesen ya Pak ya? Ya orang pesan baru kita. Betul. Tapi Pak Dedi buka pesanan gitu Pak maksudnya? Buka pesanan untuk wajah atau potret, termasuk juga sketsa pensil hitam putih. Kita masih aktif ya Pak sampai sekarang? Masih. Kalau sampai dari Bapak pertama kali ngelukis berapa Pak? Udah yang Bapak ikutin pameran? Aku lihat tuh Bapak udah banyak banget sih. Kemana aja Pak? Itu lukisan Bapak udah sampai mana aja? Tahun 2015 ketika waktu itu lolos di Galeri Nasional, pameran di situ. Nah kemudian ada semacam pameran besar Nusantara. Nah di situ ada ini, kita ikut kirim lukisan, dan itu pun di setiap provinsi banyak yang ikut. Dari Kepri Bapak aja? Di Kepri ini umpamanya ada 2-3 orang nih, tentu lukisan itu diseleksi juga, nggak harus Pak Dedi harus makan, nggak begitu. Dan kita mana tahu orang di sana, kita nggak kenal dengan kuratornya yang untuk mengiyakan bahwa lukisan itu layak pamer, kita nggak tahu waktu itu. Di Kepri, nah kebetulan memang waktu itu sudah kita sharekan ke teman-teman, belum ada yang mau ngirim, karena lukisan itu pun yang harus dipamerkan sebelum 2 tahun. Jadi kalau tahun 2002 harus pamerkan, lukisan itu tahun 2020. Jadi nggak bisa 5 tahun kebelakangan. Kalau 5 tahun kebelakangan diikutkan, nampak kali dia tidak berkarya. Nah jadi di situ penilaian orang-orang di sana. Nah kirim, akhirnya diberangkatkan ke sana tuh dari kementerian semua yang membiayai kita berangkat. Kemudian kita dihinapkan di hotel. Semua para perupa tuh ya Pak di situ ya? Semua seluruhnya Indonesia. Sekitar 34 provinsi kita bertemu di sana. Waktu pas lagi ikut itu dari Kepri waktu itu Pak Dedi aja yang mewakilkan? Saya berdua. Berdua sama teman juga. Dia pematung, Pak Hamdani, dia pematung. Ya dia pematung. Nah dia pematung itu kan termasuk seni rupa. Iya. Termasuk seni rupa. Itu pun beda ya Pak kalau sama lukis ya? Ya beda. Karena Bapak bisa pematung Pak? Enggak ya? Enggak bisa. Oh beda ya Pak ya? Beda. Kirain sama juga. Nah Bapak pernah nggak kayak misalnya Bapak lukis nih, nah terus kayak lakunya tuh beberapa tahun kemudian Pak? Misalkan Bapak ngelukis 2015, baru masih ada di lukisan di 2020 terus terbeli orang. Ada ya Pak ya? Ada. Nah pada tahun
tahun 2011 itu sebelum Bapak ikut pameran, Bapak bikin nih lukisan nih, lukisan underwater. Yang pertama kali itu pernah diajak oleh teman pameran di Batam. Tapi waktu itu Bapak memang belum lukis sih. Jadi dia bilang, Bang, lukislah Bang, ini nanti kalau udah selesai kita bikin pameran di Batam. Nah, Bapak bikinlah lukisan underwater. Waktu itu lumayan besar, ukurannya sekitar 140 cm kali 100, lumayan besar lukisannya. Bikin di situ ada kehidupan ikan di bawah laut, ada penyu, karang-karang dan segala macam. Kemudian satu lagi lukisan ikan juga yang lagi nyambar anak ikan. Udah 2 aja bikin pameran di sana. Nah, alhamdulillah 2 lukisan itu akhirnya dibeli. Orang mana Pak yang beli Pak? Dia itu orang terdampak juga, tapi udah lama tinggal di Batam. Pengusaha juga. Seberapa Pak laku kemarin Pak? Ya lumayan lah, hanya sekedar apa ya, untuk beli bahan, untuk beli cat. Sebenarnya kalau pelukis untuk balik-balik lagi ke situ ya Pak ya? Iya sih. Iya. Jadi hasil lukisan itu ya sudah kita hitung-hitung ya, nanti beli balik cat lagi, beli cat lagi ya Pak ya? Karena cat yang kayak oil kayak gitu kan juga mahal ya Pak ya? Mahal, lumayan mahal memang. Jadi buat balik-balik ke situ lagi ya Pak? Iya, balik-baliknya ke situ lagi. Nah, dari situ kepuasan diri ya Pak itu ya? Timbulnya kepuasan diri. Timbul lagi melukis. Karena tadi termotivasi kan. Wah ini lumayan lukisanku laku nih. Kalau bikin lukisan underwater. Lebih kurang ada 20 lebih lukisan underwater itu dengan ukuran 80 kali 60. Akhirnya dibingkai. Bapak bawa pulang nih terempak nih. Pengennya tadi mau pameran. Malah dibeli orang. Lihat situasi nggak mungkin ini pameran ini. Bikin bahaya lukisan ini kan. Tahu anak-anak di sana kan atau orang-orang di sana kan nggak pernah lihat hal-hal yang seperti itu. Nah kebetulan memang di Anambas itu sudah jadi kabupaten. Udah Bapak todong satu-satunya kepala dinas. Nih Pak, tolong beli lukisan saya ini. Ini kantor kosong ini, pajang lah lukisan nih bilang. Akhirnya 20 lebih lukisan itu habis. Habis lukisan itu, nah dapat modal lagi, nah beli cat, beli bahan lagi, beli apa, melukis terus sampai akhirnya berpameran di Galnas, kemudian dipanggil ke NTT, pameran di Padang, di Jambi, di Palangkaraya. Itu semuanya seleksi tuh Pak? Yang seleksi dong, pasti ya? Seleksi. Wah gila. Diseleksi. Sampai ke NTT juga tuh lukisan Bapak tuh. Itu yang dibawa ke luar-luar itu lukisan berbeda atau yang sama Pak? Lukisan berbeda. Dia nggak boleh sama. Oh nggak boleh sama nggak justru? Nggak boleh sama. Walaupun kita bawa yang beda tapi masih mau bawa yang lama boleh? Nggak boleh juga? Nggak boleh. Oh gitu. Nggak boleh. Iya, berarti harus bikin terus ya? Iya harus bikin terus, bikin terus. Nanti nih tahun besok nih ada nih pameran di sini nih. Udah kita bikin lagi. Nah, mereka kan kalau nge-share yang sifatnya untuk open call kan 6 bulan sebelumnya kan mereka sudah share ya. Sudah ini. Nah, masa sih dalam waktu 6 bulan itu kita nggak bisa bikin satu lukisan kan? Nggak mungkin kan. Tapi ketahuan gak sih Pak kayak misalnya kita ngirimnya lukisan lama? Ketahuan dari chatnya, dari bentuk yang sudah suram-suram itu kan bisa dilihat kan. Tapi ketahanan lukisan itu berapa lama sih Pak? Bapak jamin sampai 100 tahun. 100 tahun? 100 tahun. Oh. Asal jangan sobek aja ya. Iya dan kebakar. Bisa jamin 100 tahun. Karena memang yang Bapak yang pakai cat ini memang kualitasnya bagus ya Pak ya. Paling mahal Pak berapa Pak Dedi lukisan yang pernah Bapak sampai ke lelang atau kejual? Belum sih, belum dilelang, belum. Lelang belum ya? Baru belum. Kejual aja? Belum kejual. Itu biasalah dengan harga-harga nominal yang dia di bawah 10 juta. Tapi lukisan kan kalau untuk harga segitu kan sebenarnya dibilang murah, nggak murah ya Pak Betul, ya? Dibilang mahal nggak juga mahal ya Pak, karena nilainya segitu. Ada yang di 10 juta ke atas, ada. Keren banget sih. Aku kemarin sempat lihat guys waktu di pameran Bapak di Asparnas ya Pak kemarin. Itu bagus banget bisa loh Bapak Dedi tuh melukis dirinya sendiri lagi ngelukis. Jadi aku tertarik banget ya lihat yang foto itu. Iya, itu berapa lama tuh bikinnya Pak? Apa ya sekitar
2 mingguan juga. 2 minggu aja itu? 2 minggu juga. Oh, tapi ada lukisan tali nggak kemarin Pak di situ? Sudah. Ada ya? Yang sudah. gambarnya Mak Yong itu ya? Yang pakai tali itu? Bukan, Mak Yong mutialis biasa. Oh, yang pakai tali yang mana ya? Aku lupa. Pakai tali itu ada yang toleransi, ada yang kuda. Yang Pak Soekarno, aku juga suka banget itu. Bapak nah, bikin. itu yang, ya bukan Soekarno itu Pak Jokowi. Bukan Pak, ada Pak Soekarno Pak. Bukan, oh itu yang Soekarno itu yang realis, itu nggak. Itu Bapak yang lukis? Iya. Itu keren banget yang Soekarno. Itu berapa tuh Pak harganya? Keren banget ya gitu. Iya, saya setiap lukisan saya foto. Iya, maunya jual di sebelah ya. Iya. Aduh keren banget. Nah Pak, kalau kira-kira untuk karyanya Pak Dedi sendiri dalam 1 tahun ada berapa tuh Pak? Kalau dihitung? Kalau rajin ya bisa 1 bulan 1. 1 bulan 1? Wow, keren ya. 1 bulan 1 tapi bikinnya 2 minggu cuman ya paling ya Pak? Ya 2 minggu. Paling lama bikin lukisan berapa lama Pak? Paling lama ya 1 bulan lebih itu. Yang pertama itu tadi. Tapi ketika kita sudah menemukan teori, kita sudah menemukan ininya cepat sih. Cepat. Palingan berapa? Nggak ada yang sehari siapa? Ada juga? Sehari ada sih. Ada juga? Ada. Kalau kecil sehari siap. Oh sehari siap, aduh. Tapi Bapak di rumah sendiri pasti isinya lukisan semua tuh ya Pak Dedi ya? Di ruang studio Bapak, saya iya. malah justru di ruang tamu nggak ada. Loh kok gitu? Iya, Bapak sendiri ada. bilang kan kosong tuh ruangan kadis, kenapa di rumah Bapak nggak ada? Kenapa nggak dipajang Pak? Ini lagi belum mau pasang lukisan di situ. Lebih bagus di studio aja lah dipasang. Tapi Pak, kan rata-rata kalau seniman nih biasanya dari penampilan tuh kan gondrong ya Pak Dedi. Tapi Pak Dedi ini rapi banget ya kan? Rapi, tapi kalau dilihat dari karyanya seniman banget. Tapi kalau lihat look gini nggak ada lukisannya kayak malah kayak nggak seniman gitu kan? Seniman. Karena rapi kan Pak. Kenapa Pak nggak gondrong Pak? Pertama memang sudah kebiasaan juga sih, sudah kebiasaan. Nah dulu kan sebelum melukis di Anambas itu suka main-main keyboard. Oh main musik juga Bapak? Main musik. Nah ngadapin para pejabat, artis-artis kan rapi-rapi tuh. Nggak mungkin lah kita mau gondrong-gondrong apa. Walaupun memang ada juga yang gondrong rapi, ada. Berarti dari style maksudnya sebenarnya dari awalnya lingkungan juga ya Pak ya? Ya lingkungan juga. Karena ketemu orang-orang yang penting mungkin ya. Yang penting skill tetap nomor 1 ya Pak. Nggak perlu ya penampilan ya Pak. Mau rapi kayak mau gondrong ya Pak. Terus terang lah gitu. Nah Pak Dedi, untuk suka dukanya apa sih Pak selama menjadi seniman pelukis nih Pak? Karena kan kata orang jadi pelukis nih katanya kurang di apa tuh Pak? Kayak dianggap ini bukan pekerjaan yang menjamin kalau kata orang gitu. Iya Pak. sih sebetulnya memang. Kalau kita hanya mengharapin lukis itu ya nggak menjamin sih. Apalagi Tanjung Pinang ini memang nggak menjamin. Karena dulu Bapak di Anambas itu sebelum lukis memang banyak pekerjaan. Nyablon baju, bikin advertising, spanduk, dekorasi, main organ, nanggap organ tunggal orang kawinan. Nah disitulah penghasilan yang bisa didapat. Kalau melukis sih waktu itu belum ya? Belum. Nah bikin mebel juga di rumah. Tapi itu kan ujung-ujungnya masih sejalan ya Pak, masih ke desain ya, gambar-gambar. Tapi memang waktu itu yang lebih banyak itu Bapak di bikin pelang-pelang kantor, bikin sablon baju, spanduk, nyablon. Memang di Anambas kan waktu itu cetak baleho kan belum ada tuh, ya, belum ada. Nah, jadi di kantor-kantor itu bikin kop surat, bikin ucapan-ucapan selamat hari raya dari karton-karton yang kecil-kecil itu, karena memang di sana belum ada. Ya Bapak sendiri-sendiri. Bapak aja ya? Bapak aja yang sendiri. Nah pernah suatu acara di Angkatan Laut ya, ada acara bikin spanduk Bapak, bikin undangan Bapak, bikin dekorasi Bapak. Malamnya Bapak juga yang main keyboardnya. Double job dong jadinya. Jadi semua yang dikerjain alhamdulillah waktu itu. Oke. Tapi Pak, kalau di Tanjung Pinang sendiri kayak para pelukisnya gimana Pak? Perkembangan di sini Pak? Perkembangannya sejak tahun 2011 Bapak masuk di sini sepertinya biasa-biasa saja sih. Ada juga teman-teman yang melukisnya di
tembok, bikin-bikin mural. Ada yang ngambil-ngambil gitu, bikin-bikin dia di ruangan di warung kopi, di mana ada. Tapi kalau untuk bikin betul yang sifatnya kanvas, berkarya di kanvas itu nggak banyak. Karena kalau di tembok segala macam kan dari penyedia ini menyediakan bahan, mereka punya skill, udah kerjain. Jadi mereka tidak beli alat dan hasil kerja kan mereka juga dapat ongkos. Iya gitu. Benar-benar. Mereka masih yang maksudnya tujuannya bukan ke sana ya Pak, masih beda arah mungkin ya Pak. Belum ya? Ada tapi belum. Karena itu tadi. Komunitasnya ada Pak, para pelukis? Ada di Tanjung Pinang ini, ada Komperta, komunitas seni rupa Tanjung Pinang, ada Koseru, komunitas seni rupa Tanjung Pinang. Bapak juga tergabung di dalamnya. Cuma komunitas-komunitas itu ya namanya komunitas adem-adem ayem. Iya. Nah ketika kita nge-sharekan sesuatu, ayo ini ada open call, ada panggilan untuk melukis atau pameran di sini. Kita nge-share di situ ya responnya hanya 2-3 orang saja. Iya. Mungkin ya karena bahan tadi itu ya Pak ya. Ya itu tadi, bukan mereka sih tidak mau produktif karena masalah bahan, cat dan modalnya segala macam, kan? Modal juga lumayan modalnya tuh. Cat tadi mahal yang itu ya Pak ya. Mahal ya. Oke Pak Dedi, terakhir lah ini untuk apa Pak, harapan Bapak lah sebagai mungkin kalau bisa dibilang kan senior nih Pak di sini kan, untuk pelukis. Nah untuk pelukis-pelukis muda yang ada di sini apa sih Pak, biar ada penerusnya lah Pak, gimana sih harapan Bapak? Ya saya berharap juga anak-anak ini terus coba melukis. Ada satu komunitas yang melibatkan anak-anak mahasiswa, pelajar. Nah, mereka setiap hari Minggu itu ada belajar melukis di lokasi, melukis ini sebuah komunitas. Bapak juga tergabung di dalamnya untuk mewakili mereka sebagai pembina aja sih sebetulnya, untuk tetap melukis. Harapannya memang melukis itu tadi yang Bapak bilang ya, harapan untuk terlalu besar mengharapkan lukisan itu terjual di Tanjung Pinang sih kayaknya belum ada yang seperti itu. Tapi ya berkarya aja ya Pak. Berkarya aja, ketika memang kita nanti berkarya buat lukisan dengan ukuran yang standar, pada suatu saat nanti ada yang sifatnya entah lomba, entah panggilan untuk berpameran, kita sudah punya bahan, kita sudah punya karya untuk siap kita kirimkan ke aplikasinya mereka. Nah terakhir, tahun ini pernah Bapak coba ikut di UAB Art Award, itu memang skalanya sudah ke internasional. Nah untuk menembus ke arah situ, memang butuh waktu dan perjalanan yang sungguh-sungguh betul kita harus ini, karena memang hadiahnya luar biasa memang. Iya ya Pak. Luar biasa. Diadakan di mana Pak itu? Itu di Jakarta. Jakarta juga ya. Nah, nanti lolos di Jakarta, baru hasil lukisan-lukisan itu yang lolos itu dipamerkan ke Singapura. Nah, tingkat di Singapura itu kan sudah Asia nih. Kita Indonesia, Thailand, Singapura, Vietnam, Filipina. Itu kan sudah tingkat Asia. Berarti itu target selanjutnya nih ya Pak ya? Iya, nah kalau memang sudah tembus ke tingkat nasional, apalagi kita sudah dapat juara 1, nah dari hasil lukisan yang juara 1 itu kan disandingkan lagi di tingkat di internasional. Asia, berpameran di Singapura, dapat umpamanya di Singapura terbang lagi dia kan. Kita udah disuruh magang ke Jepang, kan gitu. Jadi kalau sudah sampai ke tingkat situ, rasanya aman ya? Iya. Aman lah. Berarti itu masih goalsnya Bapak nih ya Pak ya? Saat ini ya? Itu emang. Sampai kapan Pak mau terus berkarya Pak? Ya selagi mampu untuk berkarya terus.
Berarti selagi sehat, selagi masih bisa ya Pak? Tetap berkarya. Nggak ada pantangan pensiun pelukis nih ya? Oh, pelukis nggak ada pensiunnya. Pelukis nggak ada pensiun. Berarti selagi walaupun usianya udah berapa pun masih iya, bisa masih, ngelukis terus selagi ya Pak ya? mata masih jelas, lihat cat warnanya apa. Sekarang masih bisa Pak ya, bedain warna masih jelas ya? Masih bisa jelas. Aduh keren-keren. Dan Pak Dedi ini bukannya muda ya guys. Pak Dedi ini udah berumur juga tapi masih keren banget semangatnya, masih pengen kesono ya Pak. Iya. Jangan mau kalah yang muda ya Pak ya. Iya. Bener. Mungkin ada lagi nggak Pak Dedi yang mau disampaikan Pak buat pelukis-pelukis muda nih Pak, khususnya di Kepri, biar mereka juga bisa. Iya, dalam artinya berkarya aja lah, terus berkarya sambil mengasah mengasah kemampuan. Ada semacam anugerah yang diberikan itu untuk berkarya, ya silakan berkarya terus, berkarya. Jadi ada otak kiri kita berjalan, otak kanan kita tetap berjalan, semangat. Yeah. Ketika memang kita melakukan suatu karya itu, melukis selesai, kita melihatnya enak, jadi ada rasa seneng lah ya, senang, puas ya Pak, kepuasan batin juga. Kalau terjual itu bonus aja lah ya itu Pak kan ya, bonus. itu bonus. Bonus kalaupun terjual itu bonus. Saya pikir itu aja lah untuk Oke, Pak Dedi makasih loh Bapak udah mau datang ke studio ngobrol ya Pak ya. Iya. Ternyata Bapak nih orang Anambas, juga kita kan baru tahu ya Pak, kirain kita Bapak orang Pinang asli sini gitu. Ternyata dari seorang, maksudnya asal dari pulau pun bisa ya Pak ya. Iya. Keren banget sih Bapak. Nanti untuk goalsnya Pak kalau udah sampai ke mana tuh lukisan Singapura atau ke lebih-lebih lagi datang lagi ke sini ya Pak ya. Mudah-mudahan.